Salah satu game adaptasi legendaris akhirnya dibuatkan ke versi film live action untuk bersaing dengan Mortal Kombat kedua di tahun 2026 ini, yaitu adalah Street Fighter. Jadi pada video kali ini, gue udah mengumpulkan beberapa easter eggs dan detail yang sudah kita temukan dalam trailer perdana Street Fighter ini. So, Mario Booster, let's break down this video. Oke, jadi mungkin buat kamu nih para gen sekarang yang kurang tahu, jadi Street Fighter ini merupakan game berbasis fighting arcade yang dibuatkan oleh Capcom semenjak tahun 1987, yang dimana game ini udah berkembang dari konsol game arcade sampai merambah ke berbagai macam platform seperti Nintendo, PS1, sampai kepada PS5 dan juga di versi PC Steam. Cerita lore utamanya sebenarnya berfokus kepada Ryu, yang merupakan petarung bela diri terhebat yang berusaha untuk mencari jati dirinya. Hingga akhirnya dia mengikuti sebuah turnamen yang bernama World Warrior yang didirikan oleh sebuah bentuk kelompok jahat yang bernama Shadaloo yang dipimpin oleh diktator kejam yang bernama M. Bison. Disinilah akhirnya Ryu akan menemukan beberapa tokoh-tokoh yang akan menjadi sekutu dan juga lawannya di setiap turnamen ini berjalan. Sebenarnya Street Fighter ini udah pernah dikembangkan jadi sebuah bentuk film live action di era tahun 1994 yang mengambil kisah utama dari Kolonel Guile yang diperankan oleh Jean-Claude Van Damme. Jujur, pas gua kecil ya, pas gua nonton film ini gua suka banget. Tapi setelah gua tahu mengenai lore versi gamenya, ini sangat berbeda dan jauh dari kata sempurna. Makanya nggak heran ya kalau film itu menambahkan sebuah berbagai macam kritikan dari para fans game Street Fighter dari dulu sampai sekarang. Sampai saatnya di tahun 2026 ini, Street Fighter akhirnya dibuatkan jadi film live action kembali, tapi dengan format yang sangat sesuai kepada versi game originalnya. Dan ternyata hasil trailernya sangat memanjakan para fans lamanya banget. Dan bahkan view-nya aja udah mencapai 17 juta dalam kurun waktu 4 hari. Waduh, makin gokil ya. Oke, jadi pada video kali ini gue udah mengumpulkan beberapa detail dan juga teori serta easter eggs yang bisa gue breakdown untuk kalian sebelum menuju kepada filmnya Street Fighter di tahun 2026 ini. Apa aja ya? Yuk sikat. I got good news. I'm a street fighter. You win. Adegan dibuka dengan turnamen World Warrior 2 yang diadakan oleh kelompok kriminal yang bernama Shadaloo yang dipimpin oleh M. Bison yang diperankan oleh David Dalmatian yang sudah berpengalaman dalam berperan sebagai tokoh antagonis di setiap proyek film pop culture. Dan sebenarnya penampilan M. Bison ini lebih intimidatif ketimbang versi era tahun 1994 dulu yang diperankan oleh mendiang Raul Julia. Nah, turnamen World Warrior ini merupakan sebuah turnamen besar yang dimana setiap petarung di semua berbagai macam belahan dunia akan berkumpul untuk mengadu setiap kemampuan mereka kepada para petarung lainnya. Sebenarnya awal dari kisah ini dikisahkan dalam game Street Fighter 2 di tahun 1991 yang menceritakan kalau M. Bison akhirnya menggelar turnamen itu dengan tujuan untuk memancing semua para petarung hebat di seluruh dunia dalam satu tempat, sehingga dia berencana untuk mencuci otak mereka semua yang akan dijadikan sebagai tentara elit Shadaloo. Sebenarnya dalam game Street Fighter pertama di versi game originalnya ya, Ryu ini adalah petarung yang memenangkan pertarungan tersebut ketika dia berhasil mengalahkan Sagat yang memberikannya sebuah luka di dadanya yang sangat ikonik sampai sekarang. Tapi di versi film ini mereka mengambil konsep World Warrior turnamen kedua. Artinya kisah dari game pertama itu sepertinya akan di skip dari film live action ini. Apalagi tokoh Sagat dikabarkan tidak akan muncul ke film ini. Kemudian ada patung M. Bison yang terpasang di depan arena tersebut sebagai penanda bahwa M. Bison adalah penguasa yang paling ditakuti dalam dunia kriminal di film Street Fighter ini. Lalu sekilas ada tokoh Ryu yang memakai sarung tangan merahnya persis dengan penampilan di versi gamenya.
Lalu juga ada Ken yang menunjukkan sifat narsisnya kepada para penonton. Nah, sebenarnya Ken dan Ryu ini merupakan petarung yang sama-sama berlatih di satu perguruan yang sama. Dan Ken digambarkan sebagai petarung Amerika yang narsis, tapi juga peduli kepada sesamanya. Beda dengan Ryu yang digambarkan sebagai petarung yang paling serius dan juga tidak pernah tersenyum. Kemudian ada adegan Chun-Li yang mendatangi Dhalsim di sebuah pulau yang merupakan sunan pertapa yoga dan juga pahlawan bagi desanya yang miskin. Dan sepertinya ini adalah adegan ketika Chun-Li akan merekrut Dhalsim untuk ikut dalam turnamen World Warrior 2 yang diadakan di film Street Fighter ini. Karena plot cerita utama di film ini adalah ketika Chun-Li akan merekrut setiap para petarung di dunia untuk ikut dalam turnamen, termasuk Ryu dan juga Ken sebagai tokoh utamanya. Sebenarnya hal ini agak berbeda banget dari versi gamenya, khususnya untuk Dhalsim. Karena di versi gamenya Street Fighter kedua, Dhalsim ikut turnamen itu atas kehendaknya sendiri untuk mendapatkan uang guna membantu semua para penduduk desanya yang kelaparan itu. Kekuatan Dhalsim ini adalah tubuhnya yang bisa elastis, serta dia dapat memanipulasi api yang dia dapatkan dari dewa api Hindu di versi gamenya. Dan kemungkinan besar hal itu akan ditunjukkan kepada versi film live action ini. Lalu ada penampakan Kolonel Guile yang diperankan oleh Cody Rhodes yang merupakan petarung WWE yang sekarang namanya juga lagi naik daun dalam dunia gulat tersebut. Apalagi setelah dia di-announcement sebagai Guile di film Street Fighter live action, banyak fans yang menantikan bagaimana penampilannya di film tersebut. Dari segi bentuk rambutnya, badannya, bahkan tato bendera Amerika Serikat di bagian lengannya, bahkan kaos kutang hijaunya aja membuat kita callback kepada penampilan pertamanya di game Street Fighter pertama di tahun 2007 itu ya. Nah, mungkin buat kamu nih yang kurang tahu, jadi Kolonel Guile ini merupakan kolonel dari Angkatan Udara Amerika Serikat yang dikenal dengan penampilan khas rambut pirang jabrik alias flat top dan juga tato bendera Amerika di kedua bahunya. Dan versinya Cody Rhodes ini beda banget dengan versi Jean-Claude Van Damme dulu ya. Beda banget cuy. Bahkan kita bisa melihat gaya bertarungnya aja sudah sangat Guile banget ketika ada adegan di mana Guile ini bertarung dengan Vega di sebuah arena turnamen tersebut. Artinya apa? Artinya setiap style artnya, kostumnya, gaya bertarungnya, gimmick setiap karakternya akan disesuaikan kepada versi game akuratnya. Kemudian ada Cammy yang sebenarnya merupakan klon wanita yang diciptakan dari DNA M. Bison sendiri untuk dijadikan sebagai wadah cadangan bagi kesadaran M. Bison jika tubuh aslinya akan hancur. Dan dia sebenarnya adalah anggota Assassins yang terlatih karena pengaruh dari hasil cuci otak M. Bison. Tetapi setelah dia sudah pulih, dia bergabung kepada unit pasukan khusus MI6 untuk melawan kejaran global di universe Street Fighter ini. Makanya terlihat di adegan ini, Cammy terlihat sangat terlatih ketika dia menghadapi Chun-Li di sebuah turnamen Street Fighter tersebut. Kemudian ada Balrog yang merupakan tokoh antagonis sebagai seorang petinju yang menjadi salah satu anggota 4 Raja Shadaloo di versi game originalnya. Nah, maksud dari 4 Raja Shadaloo ini adalah seorang champion terkuat yang dipilih oleh Shadaloo sebagai lawan paling terkuat. Nah, dalam versi gamenya 4 Raja Shadaloo ini terdiri dari M. Bison, Sagat, Vega, dan juga Balrog. Namun karena Sagat gak pernah hadir di film ini, jadi sepertinya akan digantikan oleh tokoh lain. Mungkin saja Sagat di versi film ini akan digantikan dengan Akuma, dikarenakan kekuatannya aja udah level iblis tingkat tinggi yang akan diperankan oleh pemain WWE terkenal yang bernama Roman Reigns. Lalu ada Vega yang merupakan petarung ninja asal Spanyol yang dikenal gaya bertarungnya sangat anggun namun paling kuat. Dan dia dikenal karena obsesinya yang ekstrim terhadap kecantikan dan juga penampilannya yang sangat narsis. Nah, Vega ini selalu memakai topeng besi untuk melindungi wajahnya agar tidak terluka karena dia benci ketidaksempurnaan dalam fisiknya dan menggunakan sebuah cakar tajam di tangan kanannya sebagai senjata utamanya. Kemudian ada Joe yang merupakan petarung kickboxing Amerika yang pernah bertarung di game pertama Street Fighter di era tahun 1987 tersebut. Dan dia sebenarnya adalah mantan champion yang tak terkalahkan yang akhirnya berubah menjadi pelanggar hukum dalam lore cerita asli gamenya. Kemudian ada penampakan host utama dari turnamen World Warrior 2 itu, yaitu adalah Don Savage. Dengan suara khasnya,
ketika dia membawakan sebuah acara utama saat mengomentari setiap turnamen Street Fighter di atas ring. Dan sebenarnya dia juga adalah petarung yang diangkat di game Street Fighter yang kelima, dan kekuatannya memang tidak main-main ketika kita memakai dia sebagai tokoh untuk arcade versus dengan para pemain lain. Kemudian kita bisa melihat Ken mengalahkan petarung di atas ring dan dia menyatakan kemenangannya kepada para penonton di sana. Nah, hal ini tepat sebelum dia ikut turnamen World Warrior tersebut. Karena sebelum dia bergabung, Ken Masters ini juga merupakan juara turnamen US Martial Arts. Tapi terlihat bahwa Ken bersedia ikut turnamen itu setelah dia mendapatkan sebuah tantangan dari rekan seperguruan sendiri, yaitu adalah Ryu. Makanya di beberapa adegan berikutnya, ketika Ken ditawarkan oleh Chun-Li untuk ikut turnamen World Warrior ini, awalnya dia nggak bersedia. Tapi ketika Ryu udah menantangnya, akhirnya Ken langsung setuju karena memang kedua orang ini merupakan rival besar dalam game Street Fighter tersebut. Dan kalau kita perhatikannya, lawan yang Ken lumpuhkan di atas ring ini ternyata dia pakai sebuah topeng yang mirip sekali kepada topengnya Rey Mysterio dari WWE era tahun 2000-an awal. Yang dimana hal ini sekaligus memberikan sebuah konfirmasi kalau ada dua aktor WWE yang bergabung kepada film Street Fighter live action ini, yaitu adalah Cody Rhodes sebagai Colonel Guile dan juga Roman Reigns sebagai Akuma. Kemudian ada adegan ketika Ken melawan Balrog dalam turnamen Street Fighter, dan ini merupakan sebuah adegan paling terkenal yang memperlihatkan kontras antara teknik karate dari Ken melawan kickboxing dari Balrog. Kemudian ada penampakan MTV yang memperlihatkan Ken sedang melakukan syuting untuk video klip. Jadi dalam film ini Ken bukan sebagai petarung berbakat saja, tetapi dia juga terjun ke dalam dunia entertainment. Bahkan dia terlihat berpesta pora dengan para penggemarnya di sebuah kolam renang dengan begitu bebas, dan dia punya mansion dia sendiri. Nah, sebenarnya program MTV ini merupakan program lama era tahun 90-an yang sering menampilkan program musik dari para penyanyi terkenal untuk mempromosikan karya-karya mereka. Dan ini sesuai kepada film ini karena film Street Fighter live action ini akan mengambil setting di era tahun 1990-an sesuai kepada versi game akuratnya. Kadang tuh ya, yang kita butuhkan bukan kopi yang ribet, tapi kopi yang rasanya enak, aromanya dapat, dan gak bikin perut kaget. Ini dia White Coffee Luwak. Rasanya lembut banget, creamy, tapi kopinya masih kerasa. Yang paling gua suka, ini gak pahit dan gak bikin asam di lambung. Kalau kamu tipe pengen ngopi enak tanpa ribet, White Coffee Luwak ini wajib kamu cobain. Sekali coba, susah balik ke yang lain. Were you gonna show? And no stopping me. Hate to find champions. Still reckless. I said, hey! It's not what it seems. We have to be ready. Lalu ada adegan Ken dan juga Ryu saling bertarung satu sama lain di sebuah gang kecil. Tapi di sini gua agak curiga kalau mereka bukan hanya sparring biasa, tetapi sepertinya Ken mengalami pencucian otak oleh M. Bison sehingga dia dengan berani melawan dan juga melumpuhkan sahabatnya sendiri dengan brutal dan juga kejam. Yang dimana adegannya diambil langsung dari film animasi Street Fighter kedua ketika Ryu dan juga Ken bertarung di atas tebing, dan Ken gak segan-segan menghabisi Ryu dengan kekuatannya yang makin meningkat. Dan kalau kita jeli ya, mata Ken di adegan ini sepertinya berwarna merah deh. Nah, kalau ini beneran berarti detailsnya sama persis kepada versi animasi, yang dimana Ken di brainwash otaknya oleh M. Bison dan matanya juga berubah menjadi warna merah. Kemudian ada adegan Ryu yang diundang oleh Chun-Li untuk ikut dalam turnamen World War tersebut. Tetapi tampak di sini Ryu udah berubah penampilan menjadi berkumis dan juga berjanggut tebal. Waduh, kenapa nih? Nah, sebenarnya ini adalah momen di mana Ryu sempat menghilang dari turnamen demi dia bisa fokus pada latihan spiritual yang sangat intens. Nah, penampilan Ryu seperti ini disebut sebagai Hot Ryu yang muncul pertama kali sebagai kostum alternatif dalam game Street Fighter yang kelima. Dan kemudian hal itu menjadi penampilan utamanya dalam game Street Fighter yang ke-6. Nah, mungkin buat kamu-kamu nih yang kurang paham, jadi Ryu ini merupakan Shugyosha alias pertapa yang berlatih keras. Dan dia sebenarnya nggak pernah berhenti bertarung, namun dia berhenti mengikuti sebuah turnamen komersial yang penuh dengan penonton dan juga lampu sorot.
Nah, janggut dan kumis ini sebenarnya melambangkan waktu yang ia habiskan di pegunungan ataupun tempat terpencil tanpa memperdulikan penampilan fisiknya. Dan dia terlalu sibuk berlatih untuk menguasai Munoken alias Power of Nothingness agar dia bisa memadamkan Satsui no Hado di dalam dirinya. Nah, by the way, kekuatan Satsui no Hado ini dalam bahasa Jepang berarti gelombang niat untuk membunuh. Dalam artian, kekuatan ini adalah bentuk energi batin yang bersumber dari aspek tergelap kemanusiaan seperti kemarahan, kebencian, dan hasrat untuk menang dengan cara apapun, bahkan jika harus membunuh lawannya sekalipun. Nah, seseorang yang menggunakan kekuatan ini akan kehilangan kemanusiaannya dan menjadi mesin pembunuh yang haus darah dan juga tidak kenal ampun. Nah, sebenarnya Ryu dan Ken ini punya wujud Satsui no Hado mereka masing-masing karena mereka berdua sempat berlatih kekuatan ini dalam perguruannya. Hanya saja Ryu-lah yang seringkali menggunakannya ketika amarahnya udah memuncak dan tidak bisa dikendalikan. Nah, sepertinya dalam film ini Ryu akan memiliki wujud Satsui no Hado seperti pada versi gamenya, dan ini merupakan wujud paling mengerikan dari seorang Ryu di versi lore cerita aslinya. Kemudian ada penampakan Zangief ketika dia sedang menaik sebuah gerobak dengan tubuh besarnya, dan dia sebenarnya adalah seorang pegulat dari Rusia yang dijuluki sebagai The Red Clone, dan dia merupakan perwakilan utama dari gaya bertarung gulat profesional yang akan ia bawa di ring Street Fighter ini ya. Nah, alasan dia ikut turnamen ini karena dia sangat mencintai negaranya dan dia ingin menunjukkan kepada dunia betapa kuatnya bangsa Rusia. Kemudian ketika Ryu dan Ken kembali bertemu setelah mereka udah berpisah, Ryu akhirnya menguji kekuatan Ken sebagai teman seperguruannya, dan Ryu menilai bahwa Ken belum bisa mengendalikan emosinya. Tapi disitulah letak persahabatan mereka berdua. Meski Ken dan Ryu punya watak yang berbeda, tapi mereka saling menghargai satu sama lain sebagai rekan dan juga rival. Kemudian ada adegan Chun-Li ketika dia bertarung dengan Vega dan Julie dengan menggunakan kakinya. Dan ini sama persis dengan versi gamenya karena memang Chun-Li punya kaki yang besar. Dan sebenarnya teknik yang ia gunakan ini adalah Hyakuretsu Kyaku alias Lightning Kick, yang dimana teknik ini mengharuskan dia untuk melepaskan puluhan tendangan dalam hitungan detik dengan kekuatan yang mampu menghancurkan beton sekalipun. Dan juga ini adalah visi awal dari sang kreatornya, yaitu adalah Akira Yasuda, yang dimana dia pernah mengatakan bahwa dia ingin menciptakan sebuah tokoh Chun-Li tidak hanya sebagai tokoh yang cantik saja, tapi juga terlihat tokoh yang sangat kuat dan mampu mengalahkan pria raksasa seperti Zangief ataupun Sagat. Tapi sebenarnya Chun-Li punya sebuah motivasi pribadi ketika dia ikut kepada turnamen ini. Sebenarnya alasan Chun-Li untuk ikut turnamen itu karena dia berusaha untuk menghancurkan Shadaloo dari dalam. Sebab dia merupakan agen Interpol yang punya dendam pribadi kepada M. Bison, dikarenakan M. Bison di zaman dulu udah pernah membunuh ayahnya. Kemudian ada petualang Ken dan juga Zangief, di mana Zangief menggunakan teknik Spinning Pile Diver, yang dimana Zangief memeluk Ken dari belakang, kemudian melompat tinggi ke udara sambil berputar seperti tornado, lalu membantingnya ke tanah dengan keras. Dan ini merupakan sebuah teknik jurus yang dimiliki oleh Zangief di setiap program Street Fighter game yang pernah kita mainkan. Kemudian ada sebuah adegan ketika Ryu melawan Honda yang merupakan pegulat sumo profesional dan paling terkuat. Namun sebenarnya dia adalah orang baik dan menghormati setiap lawan-lawannya. Bahkan ketika mereka udah kelar bertarung, Honda selalu mengundang mereka untuk mandi ke pemandian air panas miliknya di negara Jepang. Nah, di adegan ini, sepertinya ini adalah momen pertama kalinya ketika Ryu berhadapan dengan Honda di sebuah pemandian air panas dengan gerakan Honda yang melipat kedua telapak tangannya sebagai tanda bahwa dia siap untuk bertarung sebagai petarung sumo. Kemudian ada Akuma yang diperankan oleh Roman Reigns, yang terlihat dia sedang menggunakan sebuah jurus Go Hadoken, sebuah bola api yang jauh lebih panas dan bakal lebih kuat dari Hadoken biasa yang dimiliki oleh Ryu dan juga Ken. Nah, sebenarnya Akuma ini merupakan tokoh antagonis yang menyerahkan semua sisi kemanusiaannya kepada iblis demi dia bisa menjadi petarung yang paling terkuat. Dan Akuma ini merupakan pengguna sempurna dari Satsui no Hado. Baginya, belas kasihan adalah kelemahan dan dia ingin bertarung sampai titik darah penghabisan. Bahkan Akuma ini sempat bersinggungan kepada universe-nya Tekken, yang dimana dia merupakan teman dekat dari istrinya Heihachi Mishima yang bernama Kazumi Mishima yang diperlihatkan di game Tekken ke-7.
Kemudian ada penampakan Blanka yang diperankan oleh Jason Momoa, yang dimana penampilannya sangat mirip kepada game Street Fighter ke-6 dari segi bentuk badannya, rambutnya, bahkan erangannya juga sama. Nah, sebenarnya Blanka ini merupakan tokoh yang paling sering aku pakai dalam game Street Fighter, dan serangan dia menggunakan sebuah bola terenggiling itu candu banget sih, dan damage-nya selalu tinggi, terutama di versi game Nintendo dulu. Dan dia sebenarnya awalnya adalah manusia biasa yang bernama Jimmy, yang kehidupannya akhirnya berubah drastis ketika pesawatnya jatuh di hutan Amazon. Tapi untungnya Jimmy akhirnya selamat dan dia harus bertahan hidup sendirian di alam liar selama bertahun-tahun lamanya. Nah, selama dia terjebak itu, dia pasti udah menghadapi berbagai macam alam liar dan bahkan tubuhnya bisa bermutasi menjadi makhluk yang sangat mengerikan tersebut. Tapi meskipun Blanka ini punya fisik yang mengerikan, tetapi dia adalah makhluk yang sangat baik hati. Bahkan di versi gamenya Street Fighter yang ke-6, dia pernah menjadi seorang pemandu wisata di Brasil dan menciptakan sebuah boneka maskot yang bernama Blanka-chan untuk mempromosikan dirinya di luar turnamen Street Fighter tersebut. Dan Blanka ini merupakan sahabat dekat dari Den Hibiki yang merupakan petarung yang kocak abis, dan dia juga akan hadir kepada film live action ini. Lalu berakhirlah trailer Street Fighter ini dengan logo ciri khasnya seperti pada versi gamenya, dalam segi bentuk tulisannya, bahkan pewarnaannya juga sama persis banget. Dan adegan ini ditutup dengan Ryu yang mengeluarkan jurus Hadouken dengan sangat dramatis sebagai jurus ikoniknya dalam setiap game Street Fighter yang pernah kita mainkan. Oke, itu tadi adalah breakdown detail dan juga easter eggs di trailernya Street Fighter Movie tahun 2026 ini ya. Nah, sekarang gue serahkan kepada kalian. Kalau kalian menemukan sebuah detail ataupun teori yang gak gue sebutkan di video ini, tuliskan di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Nama gue Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.